Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizna Rulu Insani dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi. Saya sebagai peserta PKDP 2025 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah Pasar Modal Syariah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Ya, masih semangat ya? Ya, masih ya. Meskipun ini kita jadwal perkuliahan ke berapa kalian? Kedua apa ketiga nih? Kedua. Oh ya lumayan ya. Masih ini ya, belum inilah ya. Belum terlalu ini gitu, belum terlalu suntuk ya kalau jam kedua ya. Oke. Nah, ini alhamdulillah ya hari ini kita masih diberi kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan kembali nih di perkuliahan mata kuliah Pasar Modal Syariah ya. Nah, untuk materi hari ini yaitu pengenalan pasar modal nih. Jadi sebenarnya ini nanti tujuannya dari kalau misalkan kan minggu lalu ini kita pertemuan kedua ya. Nah, minggu lalu Ibu sudah bagikan RPS-nya, udah dibaca belum? Udah ya. Oke, kalau sudah dibaca nanti bisa dicek lagi ya, bisa dicek lagi. Nah, sebenarnya kalau untuk di sesi yang kedua ini, di pertemuan kedua ini, tujuannya itu kalian untuk lebih bisa memahami gitu ya, dan juga mengkonsepkan bahkan sampai menganalisa gitu ya, bagaimana konsep pasar modal itu sendiri. Nah, hanya memang kalian harus kenal dulu gitu kan ya tentang pasar modal. Nah, karena ini baru ya pengenalan pasar modal nih. Kalau materi minggu lalu masih ingat nggak? Apa materi minggu lalu? Apa materi minggu lalu? Oh, etika transaksi bisnis Islami ya. Oke. Nah, ada yang masih ingat nggak ini Jadi etika transaksi bisnis Islami itu harusnya yang seperti apa? Tidak mengandung unsur apa? Maghrib itu apa tuh? Apa unsur maghrib tuh? Maisir, goror, haram, riba. Oke, masih ini ya, masih fresh ya berarti ya, masih pada ingat nih. Terus ada lagi, ada jawaban lain lagi mungkin? Berlandaskan kejujuran. Oh, berlandaskan kejujuran. Oke, itu penting juga ya. Ini sekarang semakin banyak, semakin jarang gitu ya orang yang jujur ya. Mungkin ada satu jawaban lagi? Satu jawaban lagi, ada apa? Ada lagi? Harus seperti apa nih etika transaksi bisnis Islami gitu, atau yang sesuai syariah gitu? Harus adil ya, oke. Transparan ya, oke. Nah, ini oke lah, cukup lah ya ini untuk merefresh pertemuan kemarin ya. Setelah kita merefresh nih materi yang minggu lalu, nah kita lanjut nih. Jadi memang karena mata kuliahnya pasar modal syariah gitu ya, tapi kan kita harus tahu dulu transaksi dalam Islam itu seperti apa. Nah, karena kan di dalam pasar modal itu ada transaksi juga kan. Nah, tapi dikenalin dulu nih pasar modal itu apa. Kita belum masuk ke pasar modal syariahnya ya. Ini masih yang umumnya gitu, masih konvensionalnya. Oke. Nah, ada yang pernah dengar mungkin atau ada yang udah tahu atau bahkan ada yang sudah pernah udah jadi investor di pasar modal. Ada nggak? Belum. Tapi tahu pasar modal itu apa? Ada yang tahu pasar modal? Ayo. Kita lihat per kata aja. Ada pasar, ada modal. Ya, pasar itu berarti apa? Ya, tempat bertemunya penjual dan pembeli ya. Atau kalau bahasa ekonominya apa? Tempat terjadinya transaksi. Transaksi di situ ada apa? Berarti ada permintaan dan penawaran ya di situ terjadi gitu. Nah, satu lagi ada apa? Modal. Nah, berarti yang diperjualbelikan di pasarnya itu apa? Modal kan ya. Nah, pasar itu kan banyak ya. Ada pasar barang, ada pasar jasa. Nah, ini yang satu lagi nih, ada pasar modal gitu. Nah, di pasar modal itu kita lanjut di sini ya. Nah, pasar modal itu punya dua fungsi ya. Nih, punya dua fungsi nih di sini pasar modal itu. Yang pertama ada fungsi secara ekonomi gitu ya. Nah, secara ekonominya di situ karena ada apa? Ada investor ya. Investor itu berarti siapa?
yang menginvestasikan dananya ya. Nah, yang menginvestasikan dananya. Yang kedua ada issuer. Nah, issuer nih mungkin kalau misalkan belum pernah dengar, issuer itu penerbit ya, atau yang menerbitkan, atau yang mengeluarkan sahamnya gitu, atau yang menjual sahamnya gitu ya. Apa yang menjual apa instrumen di pasar modal ya, bukan saham ya. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua, nih fungsi yang kedua itu ada fungsi keuangan di pasar modal itu. Nah, kenapa termasuk ada fungsi keuangan juga? Karena di dalamnya ada apa? Return kan, atau pengembalian atau keuntungan yang diharapkan. Nah, ini return ini bisa berbeda-beda, tergantung kita misalkan invest ya di mana gitu investnya, bisa misalkan di saham atau obligasi atau reksadana, itu returnnya berbeda-beda gitu. Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, apa aja sih sebenarnya instrumen di pasar modal itu? Nah, sebenarnya banyak ya. Hanya memang yang populer gitu ya, yang terkenal gitu, yang banyak peminatnya. Ini 3 ini nih. Makanya Ibu akan bahas 3 ini aja dulu gitu ya, sebagai overview. Nah, yang pertama ada apa? Saham ya. Ada saham. Terus yang kedua ada obligasi, ada reksadana. Nah, ini ada yang sudah tahu atau yang sudah bisa membedakan nih antara saham, obligasi atau reksadana, bedanya apa? Ada yang tahu? Wah, nggak tahu. Nih, oke, nih Ibu jelasin ya satu persatu ya. Nah, untuk saham, jadi saham itu apa? Bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan kita atas suatu aset perusahaan gitu. Jadi ketika kita misalkan beli saham perusahaan tersebut, nah kita punya bukti kepemilikan gitu atas perusahaan tersebut gitu ya, seperti itu. Itu kalau saham. Nah, kalau obligasi itu apa? Surat utang ya. Atau bahasa lainnya tuh bond ya, obligasi kalau bahasa Inggrisnya, kalau saham itu stok. Nah, itu Jadi kita beli surat utang ke perusahaan gitu. Jadi perusahaan menerbitkan obligasi itu berarti menerbitkan surat utang yang diperjualbelikan ke umum gitu ya. Nah, ketika misalkan kita beli obligasi berarti apa? Berarti perusahaan berhutang ke kita gitu ya. Gitu. Kita sebagai yang memberikan dana gitu kepada perusahaan gitu. Nah, kita pegang tuh surat utangnya gitu. Itu obligasi. Nah, ada lagi apa? Reksadana. Nah, kalau reksadana ini sebenarnya jadi reksa ini ibarat wadah gitu ya. Dana itu ya dana gitu kan ya, yang wadah atau ya tempat yang memang untuk menampung uang gitu, menampung dana gitu di situ. Jadi nanti akan dijelaskan lebih jauh nih untuk ini ya, untuk reksadana, soalnya memang ada ciri tersendiri nih kalau dari reksadana gitu ya, ada kelebihannya gitu dari di antara ketiga produk pasar modal ini. Setelah ini Ibu mau ngadain polling nih dari penjelasan Ibu. Ini di sini ya pollingnya ya. Nih setelah menyimak materi tadi ya pengenalan pasar modal nih. Nih Anda atau kalian ya, nih kira-kira nih lebih tertarik untuk mencoba investasi di produk apa nih gitu ya, di antara ketiga produk tadi ya, antara apa? Saham, obligasi atau reksadana. Sudah diklik linknya? Udah ya, udah diklik. Nah, boleh nih diklik, dipilih mau invest di modal apa nih, nanti keluar nih ininya hasil pollingnya. Sudah diklik? Masih loading? Iya, di submit aja. Oke, ini ada yang pilih di reksadana. Oke, ini berarti investor pemula. Ada di saham nih. Wah, berarti ini yang pilih saham berarti sudah pro nih. Ini udah kayaknya soalnya kalau saham itu ada istilahnya ada 2 ya. Nih, kalau saham itu udah punya 2 istilah. Jadi kalau misalkan baru nyoba gitu ya, istilahnya investor. Tapi kalau misalkan dia sudah expert gitu ya, udah jago invest saham, bahasanya bukan investor lagi, tapi apa? Trader. Gitu. Nah, ini invest di saham. Ada lagi di obligasi ya. Nah, ini di mayoritas tapi reksadana ya. Oke, mayoritas reksadana nih, berarti lebih banyak masih banyak investor pemula ya yang mau nyoba ya. Oke, nggak masalah, Ibu juga lebih menyarankan kalau untuk investor pemula kita ke reksadana dulu aja. Di sesi selanjutnya nih, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, dari polling yang sudah diadakan dan juga diskusi, kira-kira masih ada yang belum ngeh nggak nih gitu kan, atau kurang paham, aduh masih bingung nih Bu, atau malah makin pusing gitu tentang saham, obligasi atau reksadana? Gimana, ada yang masih bingung? Bingung, ada yang masih bingung ya. Nah, kebetulan ini Ibu akan menampilkan ini ada video. Ibu dapat video dari ada yang pernah nonton film Gampang Cuan? Ada nggak? Ada nonton ini.
nontonnya di bioskop tapi ya nggak ini ya, nggak bajakan ya. Nah, ini Gampang Cuan yang mainnya siapa? Vino ya, yang mainnya Vino J. Bastian ya. Ini pemeran utamanya Vino J. Bastian di situ. Jadi karena judulnya aja Gampang Cuan ya. Jadi memang lebih banyak filmnya itu isinya investasi gitu ya, menjelaskan tentang investasi secara awam. Nah, ini salah satunya yang menarik ini nih, potongan ini Ibu nemu ada potongannya ya di YouTube ya. Jadi ini nggak full satu filmnya karena kelamaan ya. Kalau misalkan Ibu menampilkan satu film gitu ya, nanti videonya kelamaan gitu kan. Nah, jadi ada kebetulan Ibu menemukan di YouTube ya salah satu potongan atau cuplikan videonya. Nah, di sini menarik nih, dia ini menjelaskan investasi gitu ya, nggak hanya reksadana, obligasi dan saham, ada juga tentang deposito dan emas gitu, dalam bahasa yang sederhana gitu, bahkan orang awam pun bisa memahaminya gitu. Nah, ini kita simak atau kita saksikan bersama-sama ya. Jelasin soal investasi saham menurut pemahaman kamu aja. Ayo. Nonton, saya boleh pinjam ayam. Oh iya, boleh. Ibu bayangin, ayam ini adalah jadi saham ibaratnya. Ibu dititipkan ayam ke peternakan untuk bisa bekerja. Nah, ini lagi menjelaskan saham ya. Sesuai dengan perjanjian awal, semakin besar ayam yang ibu titipkan ke peternakan. Nih, peternakan itu berarti apa? Perusahaan. Tapi ibu harus hati-hati, dicek dulu dari awal, apakah peternakan nanti bagus, sehat. Nah, perusahaannya sehat apa enggak keuangannya? Gimana kalau reksadana? Nah, ini reksadana nih. Reksadana ibaratnya ayam punya ibu dikumpulin sama ayam milik orang lain. Lalu dicari peternaknya. Ada peternak yang bisa cepat membiarkan ayam ibu. Nah, ini peternak ini manajer investasi ya, maksudnya peternak ini. Tapi risikonya rendah. Nih, risikonya rendah. Kalau deposito? Nah, ini kalau ini deposito di bank ya. Saya adalah peternak. Ibu titipkan ayam ibu ke saya. Akan saya urus, akan saya jaga. Tinggal kita berjanjian. Nah, ini yang menjaganya berarti bank ya di sini ya. 5 tahun. Setelah 5 tahun, ayam ibu akan saya balikin beserta anak-anak. Nah, ini keuntungannya. Nih, nggak bisa diambil kan kalau misalnya kita ngambil depositoan. Ibu kasih saya ayam, saya kasih ibu emas. Kenapa emas? Karena harga emasnya setiap tahunnya cenderung naik, sementara ayam tidak. Stabil gitu kan kalau harga emas. Obligasi adalah surat utang negara. Nah, ini obligasi ini. Ayam sama ibu, mereka janji setiap tahun akan membalikin ayam ibu sama anak-anaknya. Nah, ayam-ayam milik ibu ini akan digunakan untuk mereka untuk membangun negara. Nah, jadi ayamnya dipinjam dulu gitu kan ya, gitu. Nah, dana kita dipinjam dulu dalam bentuk surat utang. Kalau saya kerja, tapi baru kali ini Anda ngejelasin saya segala ini. Ya udah, kamu saya terima. Alhamdulillah, terima kasih ibu. Akhirnya saya bekerja. Terus kamu mau digaji berapa nih? Ya, samain aja lah sama gaji ibu. Oke, boleh aplaus. Ketika kalian menemukan adanya misalkan ketidaksesuaian gitu ya, kok Bu di kelas mah kita teorinya bahasnya seperti ini, tapi ketika kita terjun ke lapangan kok beda Bu. Nah, tapi jangan kaget gitu ya ketika misalkan hal tersebut terjadi ya, karena wajar-wajar saja kan gitu kan, tidak semua sesuai gitu ya teori apa yang disampaikan di kelas dengan misalkan nanti kenyataan di lapangannya seperti apa gitu. Seperti itu ya. Mungkin itu saja ya dari Ibu. Nah, nanti untuk untuk tugasnya untuk mata kuliah ini nanti ada yang namanya tugas analisis kinerja saham ya. Jadi nanti kalian akan menganalisis gitu kinerja saham perusahaan. Nah, untuk ketentuannya nanti akan Ibu share atau kirim di grup ya dalam bentuk PDF ya. Nanti bisa silahkan kalian dibaca atau dipahami. Nanti kalau misalkan masih ada yang bingung gitu ya atau ada pertanyaan, nanti kita sambil berjalan aja ya. Bisa nanti misalkan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya atau di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Mungkin itu saja, dicukupkan saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.